Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Nurhasana dengan NIM 202312210006. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Saya memilih ide bisnis kuliner atau makanan. Alasan saya memilih usaha makanan karena usaha ini termasuk yang paling menarik dilakukan karena mudah, sederhana, dan mendatangkan keuntungan yang besar. Selain itu juga karena semua orang itu butuh makanan. Artinya, makanan tidak akan pernah berhenti dibutuhkan oleh manusia. Selain memenuhi kebutuhan pokok, banyak orang di seluruh dunia yang senang mengeksplor dunia kuliner itu lebih jauh. Ini yang membuat usaha kuliner terus diminati dan tidak akan pernah mati. Risiko yang ada dari ide bisnis makanan ini, yang pertama, risiko bersaing. Banyaknya pesaing yang menjual makanan yang sama. Cara mengatasi risiko ini, yang pertama ada meningkatkan pelayanan dan kepekaan terhadap kebutuhan pelanggan dengan meningkatkan mutu pelayanan konsumen dan lebih peka terhadap kebutuhan pelanggan. Pendekatan ini bisa dilakukan secara emosional dengan langsung bertanya kepada pelanggan apa yang mereka butuhkan, atau dengan media sosial yang bisa dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan. Yang kedua, memperkuat brand image dengan karakter bisnis, dan produk ini juga bisa dijadikan salah satu cara untuk mengatasi resiko tersebut. Membuat tema yang berbeda dari yang lain dan unik, mempertimbangkan berbagai karakter yang akan diciptakan sebagai brand image bisnis tersebut. Hal yang berbeda dan unik akan lebih mudah menempel di hati customer sehingga bisnis lebih mudah dikenal dan digunakan dalam waktu yang lama. Risiko yang kedua adalah harga bahan baku yang tidak stabil. Cara mengatasi risiko ini bisa dengan dua cara menurut saya. Yang pertama adalah dengan negosiasi dengan pemasok bahan baku tersebut. Negosiasikan agar harganya itu tidak naik atau tidak dinaikkan oleh pemasok. Kompensasinya, jika nanti harga bahan baku tersebut turun, kita juga harus setuju membayar dengan harga yang sudah disetujui atau sesuai dengan kesepakatan awal. Cara yang kedua yaitu mencari pemasok bahan baku lain yang tentunya mampu memberikan harga lebih murah daripada supplier biasanya. Pastikan pemasok ini terpercaya, amanah, dan menjual bahan baku yang berkualitas. Jadi tetap bisa menjual makanan enak dari bahan baku yang segar, tetapi dengan harga yang sama dengan sebelumnya. Strategi produksi yang dipakai di ide bisnis ini adalah yang pertama, identifikasi pasar. Hal yang pertama harus dilakukan adalah mengidentifikasi pasar dengan melakukan riset atau mempelajari target pelanggan. Ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan menyeluruh terkait apa saja kebutuhan serta keinginan yang bisa diatasi oleh produk ini. Yang kedua, fokus pada solusi dan nilai produk. Wajib fokus pada fungsi dan nilai utama produk serta solusi yang ditawarkan. Dengan begitu, tidak hanya orientasi pada tujuan, tetapi juga harus menghubungkan tiap-tiap ide ke dalam implementasinya. Ketiga, menentukan visi. Yang tak kalah penting adalah menentukan visi perusahaan dalam menjual produk. Setelah merincikan tiap nilai dan solusi utama yang dimiliki produk, perlu mencari cara memanfaatkan hal tersebut untuk menciptakan produk yang sukses. Identifikasi dampak produk di masa mendatang dan proses perkembangannya dari waktu ke waktu. Yang keempat, lakukan penyesuaian secara teratur. Saat merencanakan strategi produksi, coba buat jadwal untuk melakukan dan mendiskusikannya secara teratur. Entah itu penyesuaian dalam memperoleh informasi, pemasukan umpan balik, atau metrik lainnya guna menilai keberhasilan penjualan itu sendiri. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.